salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, kita harus mengetahui prinsip pemberian obat. Ada 12 tahap saat pemberian obat. Yang pertama, benar pasien. Apa itu benar pasien? Di mana kita harus mencocokkan nama pasien, nomor register, dan tanggal lahir pasien dengan melihat gelang identitas pasien. Saat kalian menyiapkan obat seperti ini, kita harus menyimpan di dalam wadah obat tersebut, dan kita harus menulis nama, nomor register, dan tanggal lahir pasien. Jika kalian menemukan pasien dengan pasien bayi dan pasien yang dengan keadaan koma, kita bisa menanyakan pada orang tua mereka, menanyakan nama, nomor register, dan tanggal lahir. Biasanya nomor register orang tua tidak tahu, jadi kita bisa melihat gelang identitas pasien tersebut. Yang kedua, benar obat. Obat memiliki nama dagang dan nama generik. Jika kalian tidak pernah mendengar nama obat tersebut, kalian harus memastikan ke apoteker atau farmasi tersebut. Saat pemberian obat, kita harus mencek 3 kali. Yang pertama, saat membaca permintaan obat dari rak obat. Yang kedua, label obat atau botol dibandingkan dengan obat yang diminta. Yang ketiga, saat dikembalikan ke rak obat. Jika label tidak bisa dibaca, segera dikembalikan ke farmasi atau apoteker. Yang ketiga, benar dosis. Sebelum pemberian obat, pastikan kita harus memeriksa dosisnya dulu. Contohnya seperti ini. Misalnya antasida 3 kali 1 tablet atau cefotaxime 2 kali 500 mg. Oleh karena itu, saya anjurkan pada kalian, saat kalian mendampingi dokter saat visit, kalian harus memiliki kertas kecil untuk menulis nama obat dan dosis obat. Biasanya dokter-dokter tersebut hanya menulis sesingkat-singkatnya, dan setelah dokter sudah selesai menulis di buku rekam medis, kalian harus bertanya ulang kembali. Karena kalau kalian salah melihat, kalian juga salah memberi dosis obat kepada pasien. Yang keempat, benar cara atau rute. Obat dapat diberikan melalui sejumlah rute atau caranya. Yang pertama, lewat oral, itu melalui mulut. Yang kedua, obat juga bisa melalui rongga mulut atau namanya sublingual atau namanya bukal. Itu ada biasanya obatnya ISDN yang biasanya ditaruh di bawah lidah. Yang kedua, parenteral. Parenteral kita bisa menggunakan 4 cara, yaitu dengan IV, intravena, IM, intramuskular, IC, dan SC, subkutan dan intrakutan. Yang ketiga, melalui topikal, itu hanya melalui kulit. Yang keempat, melalui rektal, di mana kita memberi obat lewat anus. Yang kelima, melalui inhalasi, itu melalui saluran pernapasan. Itu biasanya pada pasien-pasien dengan asma. Yang kelima, benar waktu. Obat biasanya diberi dengan waktu yang berbeda. Misalnya pada obat antasida itu biasanya diberi sebelum makan, yang istilahnya AC. Dan ada obat yang setelah makan, itu biasanya disebut dengan PC. Ingat, waktunya berbeda, yaitu 1 jam. 1 jam sebelum makan dan 1 jam sesudah makan. Jangan pernah memberi obat pada waktu yang setelah makan, misalnya 5 menit, 10 menit. Jadi harus dianjurkan 1 jam. Yang keenam, benar dokumentasi. Setelah kita memberikan obat, jangan lupa kita menulis apa yang sudah kita beri. Misalnya
antasida 3x1 AC pagi sebelum makan. Kita langsung titik, dan setelah kita memberikannya, kita langsung tanda tangan di sampingnya. Dan setelah itu kalian menulis di buku catatan keperawatan, menulis bahwa kalian sudah memberi obat pada saat jam begitu. Dan jangan lupa efek samping dari obat yang diberikan. Benar evaluasi, itu sama halnya dengan tadi yang Ibu jelaskan, yaitu tentang efek samping. Setelah kalian memberikan obat 5 menit atau 10 menit, setelah itu kalian harus konfirmasi lagi ke pasien apakah ada masalah, apakah ada efek sampingnya. Jika ada masalah, kalian harus lapor ke dokter dan harus mendapat obat untuk segera. Dan saat dokter visit, kita bisa melaporkannya di saat itu. Yang ke-8, benar pengkajian. Sebelum kalian memberi obat, terlebih dahulu kan kalian harus melakukan tanda-tanda vital, pemeriksaan tensi, pemeriksaan suhu, pemeriksaan nadi, dan pemeriksaan pernapasan. Kenapa hal itu harus dilakukan? Jika kalian mendapatkan pasien dengan pasien hipertensi dan kalian memberi obat dengan captopril, contohnya dengan dosisnya 25 mg. Untuk saat ini Ibu cuma kasih contoh 12,5 mg. Jadi kalau kalian belum sempat tensi dan tiba-tiba pasien tensinya turun, kalian langsung memberi obat captopril, itu pasien akan mengalami tensi juga turun sendiri. Jadi kalian harus melakukan TTV. Sama halnya dengan kalian mengukur suhu. Kalian juga harus mengukur suhu dulu, baru kalian bisa memberi obat. Apakah perlu untuk pemberian paracetamol pada pasien tersebut? Yang ke-9, benar reaksi dengan obat lain. Jadi kalian harus memberikan obat, misalnya antibiotik, kalian bisa diberikan dengan obat yang untuk kulit. Yang ke-10, benar reaksi terhadap makanan. Jadi saat kalian memberi obat tersebut hanya bisa diberikan setelah makan, atau obat tersebut hanya bisa diberikan sebelum makan. Contohnya antasida yang sebelum makan. Yang 11, hak pasien untuk menolak. Pasien berhak untuk menolak obat-obat tertentu. Contohnya pada pasien-pasien diabetes mellitus, di mana pasien akan mengalami gula darah yang tinggi beserta dengan luka yang besar, itu akan mendapat antibiotik yang biasanya disebut metronidazole. Dan efek samping adalah mual muntah. Kalau kalian memberikan obat seperti itu, kalian harus informasikan kepada pasien bahwa efek samping dari obat tersebut adalah mual muntah. Apakah pasien setuju atau tidak, dia yang memiliki hak untuk menyetujui obat tersebut. 12. Benar pendidikan kesehatan perihal medikasi klien. Pasien sangat memerlukan informasi atau pendidikan kesehatan. Misalnya captopril, fungsinya untuk apa? Untuk menurunkan tekanan darah. Efek sampingnya apa? Dan itu harus dijelaskan satu-satu. Karena hipertensi sendiri obatnya sangat banyak. Ada yang diberikan saat pagi hari, ada yang diberikan hanya untuk malam hari. Misalnya pada pasien-pasien yang hipertensi yang riwayatnya sudah lama, mereka sangat hafal obat-obat tersebut. Kalau kalian mendapatkan obat yang misalnya dia belum pernah dapat dan harus dapat saat itu, tolong dijelaskan apa fungsinya dan apa manfaatnya. Oke, itu saja prinsip 12 benar. Jangan pernah lupa prinsip 12 benar obat ini. Sekarang kita mulai dengan praktek pemberian obat. Terima kasih. Yang pertama, pengkajian. Cocokkan pesanan dokter dengan kartu obat dan laporkan bila ada ketidakjelasan. Dengan obat ditambah dengan kartu obat, kita harus pastikan. Yang kedua, pahami kerja obat, pertimbangkan pemakaian, dosis aman, maksud pemberian, efek yang menyimpang, dan efek samping dari obat yang diberikan. Jadi kita harus pastikan obat tersebut ada efek samping atau tidak pada pasien. Apakah pemberian obat secara oral lebih efisien? Adakah kontraindikasi terhadap
obat, adakah kemungkinan alergi obat? Saat alergi obat, kita pastikan tanyakan pasien dulu apakah pasien pernah mengalami alergi obat dengan obat-obat tertentu. Kelengkapan dan ketepatan order pengobatan, kemampuan fisik klien dalam refleks batuk, kemampuan menelan, peristatik usus, tingkat kesadaran, dan tanda-tanda muak dan muntah. Di situ kita harus melihat apakah pemberian obat oral itu sesuai dengan pasien-pasien yang koma, kesadaran yang kompromitis. Dan jangan lupa tanda-tanda vital sebelumnya. Yang kedua, perencanaan persiapan alat. Yang pertama, obat tablet, obat cair, air, tisu bila ada, penumbuk obat kalau perlu. Itu biasanya pada pasien-pasien anak, tapi biasanya sudah diracik. Untuk pasien untuk orang tua atau yang sudah koma, kita biasanya sudah dilaporkan ke bagian apoteker untuk sudah diracik agar saat pemberiannya tidak perlu kita pakai penumbuk lagi obat. Ini kartu dokumentasi obat, jangan lupa. Persiapkan klien dan lingkungan. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien. Beritahu pasien untuk tidak menelan obat yang diberikan saat melalui sublingual atau bukal. Pelaksanaan. Sebelumnya kita mencuci tangan. Yang kedua, siapkan obat sesuai dengan pasien. Periksa tanggal kadaluarsanya dan hitung dosis. Perhatikan obat yang belum biasa dipakai pasien. Obat yang akan diberikan dalam kesempatan yang sama diletakkan pada satu tempat. Bawa ke kamar pasien. Sekali lagi, lakukan cek kedua. Nama obat, dosis, cara pemberian, waktu dan tanggal pemberian obat. Belum boleh dibuka sampai cek yang ketiga di depan pasien dan tidak boleh disentuh tangan. Jadi, saya sudah siapkan obat. Di sini saya hanya memotong. Siapkan di tempat bokal. Tuangkan obat cair dengan cara buka tutup botol dan letakkan tutupan dengan posisi terbalik. Tuang obat dan botol dengan label arah ke atas. Ukur dosis dengan membaca di bawah minisius. Bawa obat dan daftar obat ke pasien. Cek identitas, cek nama klien pada gelang atau papan identitas. Menanyakan namanya. Jelaskan kepada pasien obat yang akan diberikan. Bila tidak ada pertanyaan, obat baru dibuka dan dari bungkusan yang diberikan kepada pasien. Sediakan air minum pasien. Atur posisi yang nyaman. Klien sebaiknya dalam posisi duduk untuk mempermudah menelan obat. Anjurkan untuk tidak menekuk leher waktu menelan. Berikan obat kepada pasien dan menganjurkan untuk menelan dengan air atau cara lain bila tidak ada kontraindikasi. Observasi waktu klien minum obat. Bila klien kesulitan menelan, masukkan jari dengan sarung tangan hati-hati ke dalam mulut untuk memasukkan obat jauh di belakang lidah, baru diberikan minum, kemudian pastikan obat sudah diminum. Cuci tangan. Saya sudah menyiapkan obatnya. Di sini ada obat oral dan obat sirup. Dan juga saya sudah siapkan dengan sarung tangan dan daftar obat. Kita sapa dulu pasiennya kita. Selamat pagi Ibu Niko.
pagi hari ini dengan dengan Suster Ika. Suster Ika akan memberikan obat. Yang pertama obat oral, yang untuk obat kaptopri dan obat kaptopri untuk hipertensi ibu. Yang kedua, suster akan kasih obat untuk asmanya ibu. Apakah ibu bersedia untuk meminum obat? Pasien sudah bersedia untuk meminum obat. Sebelumnya kita cek lagi, apakah benar ibu bernama Ibu Niko? Kita cocokkan lagi, ya. Dengan kita juga cocokkan dengan identitas pasien juga di gelang identitas pasien. Benar. Setelah itu baru kita memberikan obat ke pasiennya. Kita membuka. Anjurkan pasien untuk duduk. Karena kita menggunakan patung, jadi pasien hanya kita bisa membantu. Kita berikan, anjurkan pasien untuk duduk. Kita berikan. Setelah itu baru kita kasih air untuk minum. Oke. Jika pasien bisa duduk, kita bisa simpan di pasien punya tangan. Nanti pasien akan minum sendiri dan kita hanya memberikan air minum. Pastikan obat-obat pasien kita berikan di depan perawat. Tidak boleh kita biarkan pasien minum obat tidak adanya perawat. Karena apa? Itu penting sekali. Kalau kita tidak, apakah ada efek sampingnya, apakah betul pasien minum obat. Biasanya pasien pura-pura minum obat karena mau cepat-cepat pulang atau benar-benar dia mau mati sendiri. Oke. Untuk yang sirup, pastikan kita buka dulu di depan pasien. Tidak ada di tempat yang tidak boleh di belakang pasien. Contohnya ada dua, bisa pakai yang sendok, juga bisa pakai gelas seperti ini. Kalau gelas begini ada takarannya, misalnya dia 5 cc, 10 cc, 15 cc. Pada pasien dewasa biasanya 15 cc atau 10 cc. Pada anak-anak biasanya 5 cc atau 2,5 cc atau mililiter. Ini contohnya kita sudah buka, kita masukin sesuai dengan takaran dosisnya. Baru kita anjurkan pasien untuk duduk kembali dan kita berikan minum. Setelah itu baru kita kasih air rutin. Ini pemberian obat secara oral. Setelah kita lakukan pemberian obat secara oral ini, jangan lupa kita dokumentasi, yaitu kita mencatat bahwa kita sudah memberikan obat dan tanda tangan di samping. Dan jangan lupa kita catat lagi di buku catatan keperawatan bahwa kita sudah memberikan. Setelah kemudian kita rapikan alatnya. 5-10 menit lagi kita datang, apakah ada masalah? Jika pasien bilang tidak ada masalah, baru kita berarti pasien normal dan tidak ada masalah dari efek samping tersebut. Oke. Saya lanjut yang kedua, yaitu pemberian secara sublingual atau secara bokal. Obatnya juga sudah saya siapkan. Perbedaannya adalah dia hanya kita memberikan obat di bawah lidah. Berarti pasien tidak boleh menelan atau mengunyah. Contohnya pada pasien-pasien hipertensi yang biasanya nama obatnya adalah ISDN. Jadi kalau sublingual dan bokal itu kita harus menggunakan sarung tangan. Karena kita menaruh di bawah lidah, pasti kalau kita tidak menggunakan sarung tangan berarti kita bersentuhan dengan cairan pasien. Dan kita juga harus pastikan hygiene oral atau hygiene pasien di mulutnya. Ada kering atau tidak, ada sariawan atau tidak, kita juga harus perhatikan itu. Kalau dia kering berarti kita kasih lembab, baru kita berikan. Dan informasikan ke pasien bahwa obat ini hanya bisa minum di bawah lidah dan tidak boleh ditelan.
Itu harus diingatkan setiap kali. Kalau biasanya pasien kadang lupa. Nah, kita menyampaikan lagi ke keluarga pasien. Biasanya seperti itu. Saya lanjut yang kedua, karena untuk dokumentasi dan semuanya sama, tidak ada perbedaan, hanya bedanya cuma itu saja. Jadi saya menggunakan sarung tangan. Pasien tetap tidur. Kita buka obatnya di depan pasien, tetap seperti biasa. Semua obat kita buka di depan pasien, tidak ada yang di belakang pasien. Kita suruh pasien untuk mengangkat lidahnya, baru kita masukin di bawah lidah seperti ini. Nanti dia tanya, "Ibu, ini obatnya bisa terserap tidak atau tidak ada masalah, tidak apa-apa. Nanti obatnya akan terserap sendiri. Jadi nanti ibu hanya akan merasa bahwa dia akan semakin dari besar menjadi kecil akan hilang sendiri." Seperti itu. Setelah selesai, kita langsung pergi rapikan pasien dan kita rapikan alat kita. Jangan lupa setelah kita pakai sarung tangan, kita lepas dulu, baru kita boleh pegang ini dan kita cuci tangan. Oke, setelah kita cuci tangan, kita lakukan dokumentasi. Jangan lupa menulis tanda tangan di sini. Oke, terima kasih untuk materi pemberian obat secara oral dan sublingual atau lokal. Ya, materi berikutnya pemberian obat secara topikal. Ini melalui kulit. Ya, pertama pengkajian. Lihat daftar obat klien, gunakan cara 5 benar untuk memeriksa obat. Yang kedua, apakah kulit pasien sudah bersih? Yang ketiga, adakah efek samping dari obat tersebut? Persiapan alat, obat topikal, sarung tangan bersih, catatan obat, dan lidi kapas. Persiapkan klien dan lingkungan, jelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien. Pelaksanaannya, cuci tangan, identifikasi pasien dengan memeriksa gelang tangan, gelang nama, dan papan tempat tidur, serta menanyakan namanya. Tutup tirai tempat tidur, pintu dan jendela. Cuci tangan dan pakai sarung tangan. Posisikan pasien dengan nyaman, tutup bagian tubuh bagian yang akan diberi obat. Kaji kondisi kulit secara menyeluruh, bersihkan daerah yang akan diobati dari segala sisa jaringan dan kotoran. Bila kulit terlalu kering, biarkan pemberian obat saat kulit masih basah. Setelah itu baru kita akan evaluasi. Observasi kulit akan reaksi dari obat yang diberikan dan dokumentasi obat tersebut.
Pertama, kita lakukan pengkajian. Kita lihat area luka tersebut bersih atau kotor. Setelah itu, kita tutup tirai. Kita jelaskan ke pasien. Selamat pagi Ibu Niko, saya dan Ibu Suster Ika. Hari ini saya akan memberi obat salep karena Ibu Niko punya luka masih ada, belum bisa sembuh. Makanya dokter kemarin memberikan salep. Yang kemarinnya belum bisa diberikan salep. Salep namanya gentamicin, yaitu obat antibiotik pada kulit tersebut. Karena luka ini, contohnya saja lukanya ini sudah dibersihkan, Ibu hanya akan ajarkan cara memberikan obat salep yang benar. Kita gunakan sarung tangan dulu. Sebelumnya minta maaf, cuci tangan dahulu, baru kita menggunakan sarung tangan. Karena lidi kapas adalah steril, kita menggunakan korentan. Ini gentamicin adalah untuk obat antibiotik pada kulit. Kita buka. Setelah itu baru kita taruh di sini. Setelah taruh di situ, baru kita tutup kembali dan kita oleskan luka tersebut secara merata. Saya jarang menganjurkan kalian menggunakan caranya seperti ini. Salep, berikan lidi kapas. Setelah itu baru kalian tutup, baru kalian berikan di luka. Itu tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena obatnya akan nempel di lidi kapas. Dan lebih bagusnya obat ini taruh di luka, baru kita oleskan pakai lidi kapas. Itu yang benar. Setelah itu baru kalian buang di piala ginjal. Kita ulang lagi. Pertama, obatnya. Baru kita lidi kapas, kita oleskan dari atas ke bawah, baru kita buang. Setelah itu, kita ambil kapas, ambil kasa, cukup satu saja untuk menutupnya. Biasanya plester sudah kita siapkan, baru kita plester. Kalau kita kondisi seperti yang Ibu punya, kalian bisa melepasnya dulu. Taruh di piala ginjal juga bisa. Baru kita tutup dengan plester. Kalau seperti ini kita masih bisa, karena kita tidak memegang luka yang sudah kita kasih obat. Bagian sini kan bagian kotor, jadi tidak ada masalah. Kecuali bagian tengah, itu kita masih bisa untuk lepas sarung tangan. Oke. Setelah itu baru kita siapkan, kita rapikan pasiennya. Kita juga rapikan alat-alatnya. Baru kita bilang, Ibu Niko, terima kasih sudah membantu Suster Ika. Sekarang obatnya sudah diberikan. Nanti kalau ada apa-apa, misalnya ada alergi atau ada gatal, tolong sampaikan ke Ibu Suster Ika atau perawat yang lain. Terima kasih Ibu Niko. Seperti itu penutupnya. Setelah itu kita kembali lagi. Jangan lupa tetap kita dokumentasi obat. Dan jangan lupa juga kita buat dokumentasi di catatan keperawatan, jamnya, pemberian obatnya lewat apa, dan
efek samping dari obat yang diberikan. Kalau tidak ada, kita bilang efek samping dari pemberian obat tidak ada. Seperti itu saja. Jangan bercerita. Kalau bercerita panjang di catatan keperawatannya. Demikian video praktek ini. Semoga bermanfaat bagi para mahasiswa keperawatan nurse Universitas Citra Bangsa. Jika ada pertanyaan, silakan memberikan komentar di bawah ini. Salam.